Kata kasarnya, Indonesia ini dapurnya di Papua. Tanpa Papua, Indonesia ini bukan apa-apanya. Tapi faktanya hari ini orang Papua yang hidup di tanah yang kaya itu, mereka tidak pernah menikmati, mereka tidak pernah merasakan kekayaannya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat Jona Channel, berjumpa lagi dengan program Interview with Rusdi Setiawan Putra. Sahabat Jona Channel, saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Abdullah Ghazam. Beliau adalah Ketua Komisi 1 DPR Papua Barat, dan tentu saja beliau juga seorang Ketua DPW Partai Kebangkitan Bangsa Provinsi Papua Barat. Assalamualaikum Bang Ghazam. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa kabar, Bang? wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Sangat sibuk sekali nih ya sebagai politisi dan anggota dewan. Iya, kira-kira begitu. Kita mau tanya soal apa kabar Papua Barat, Bang, dalam kondisi sekarang ini? Papua Barat yang masuk dalam wilayah tanah Papua Barat, ya alhamdulillah kondisinya membaik. Alhamdulillah. Terkait dengan tugas-tugas Abang di Komisi 1 DPR Papua Barat, apa yang sedang bertarik? Yang jelas saya berada di Komisi 1, kebetulan diamanahi menjadi Ketua Komisi 1. Yang jelas urusannya dengan pemerintahan. Nah, terlepas dari itu bahwa komisi yang saya bidang ini, karena kita di wilayah Papua yang terkenal dengan dihadapkan dengan berbagai persoalan-persoalan yang ada di tanah Papua, sehingga komisi saya itu secara tidak langsung komisi yang mengurusi masalah. Iya, jadi komisi saya itu memang dihadapkan dengan persoalan-persoalan di Papua dalam konteks apa saja itu urusannya dengan Komisi 1. Jadi apapun masalahnya urusannya dengan Komisi 1, baik di pemerintahan, kalau di sana tuh ada wilayah-wilayah adat, ada masuk dalam perdasus, peraturan daerah khusus dan lain sebagainya yang kiranya berdampak pada persoalan-persoalan di masyarakat. Ya mau tidak mau Komisi 1 yang memedangi, yang memediasi, kemudian bagaimana bisa menemukan formulasi jalan keluar dari setiap permasalahan-permasalahan yang terjadi, yaitu kaitannya dengan Komisi 1. Lalu hubungannya dengan tugas Abang sebagai partner dari pemerintah, dalam hal ini Gubernur Papua, itu apa saja yang sudah dilakukan? Sejauh ini ada satu persoalan yang cukup rumit dan memang agak berat, terkait dengan Perdasus nomor 4 tahun 2019. Nah, di dalam Perdasus itu kalau kita di Papua Barat itu ada DPR, ini perlu dijelaskan bahwa di sana itu ada DPR yang dipilih oleh mekanisme umum pemilu legislatif. Ada juga DPR yang diangkat melalui jalur otsus. Nah, misalnya kalau saya itu dipilih melalui jalur demokrasi pemilu lahir 2019, pemilu 2019 lalu. Nah, ada juga DPR yang dipilih melalui jalur otsus sebagaimana amanah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001. Nah, dalam konteks DPR otsus itu persoalan yang baru saja kami mediasi dan alhamdulillah selesai itu terkait dengan pansel. Jadi ada di Perdasus nomor 4 tahun 2019 itu ada pansel yang dibentuk, itu terdiri dari beberapa unsur. Nah, salah satu unsur itu adalah diutus dari perwakilan tokoh masyarakat. Yang menjadi perdebatan ketika itu adalah penafsiran yang berbeda antara eksekutif dan MRP. Jadi di sana tuh ada satu lembaga namanya Lembaga Majelis Rakyat Papua. Ya, kalau di Jakarta di Republik itu kurang lebih MPR. Nah, kalau kami di Papua itu namanya MRP. Nah, itu dia mau mewadahi wilayah-wilayah kultur orang asli Papua, jadi masuk ke MRP. Jadi salah satu yang menjadi perdebatan ketika itu bahwa pasal 20, saya ingat betul pasal 20 poin E
yang memang di situ multi tafsir. Jadi masing-masing dengan penafsiran, dari eksekutif dengan penafsiran kebenaran penafsirannya, kemudian dari MRP dengan penafsirannya yang berbeda, sehingga yang terjadi itu perdebatan yang memang cukup alot dan keras, masing-masing mempertahankan pendapat antara eksekutif dengan MRP yang pada puncaknya akhirnya seakan tidak ada penyelesaian. Nah, alhamdulillah kemudian dari eksekutif melalui Kesbangpol datang ke kantor, ketemu dengan saya, dan kemudian saya coba menggali beberapa poin. Simpel saja saya tanya sejauh mana komunikasi. Awalnya memang ketua MRP itu yang ditunjuk mewakili, sementara harusnya dia lebih netral, tapi penafsiran dari MRP bahwa ketua MRP bisa merepresentasikan diri dari kultur adat itu, dari tokoh adat. Nah, perdebatan di situ, sehingga kemudian karena masing-masing dengan penafsiran, saya mencoba untuk melakukan mediasi. Nah, karena setelah saya cek dari Kesbangpol sendiri, dari eksekutif sendiri belum melakukan pertemuan atau komunikasi intens dengan MRP. Nah, saya bilang di sinilah celahnya, bahwa tidak ada penyelesaian, tidak ada persoalan yang tidak bisa diselesaikan kalau seandainya kita bisa duduk bareng-bareng. Nah, kemudian ketua komisi 1, saya sebagai ketua dan teman-teman komisi memediasi, kemudian ketemu dengan MRP, lalu dengan eksekutif dalam hal ini Kesbangpol, kami cari ruang dan waktu yang pas, mempertemukanlah keduanya, bahwa persoalan kemudian selesai. Nah, itu persoalan yang MRP, dan hari ini alhamdulillah sudah jalan, yang insya Allah sebentar lagi nanti itu dari pansel yang sudah ada, mereka sudah bekerja, karena dari Panja kemudian pansel, mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama DPR Otsus itu bisa secepatnya lah terlahir dari mekanisme yang ada, yang tertuang dalam Perdasus itu. Gitu. Jadi kami di sana itu DPR Otsus itu ada 11. Jadi lewat jalur demokrasi itu 45 ditambah dengan Otsus sebanyak 11, jadi totalnya itu jadi 56. Itu tadi kenapa masih terjadi gap komunikasi, Bang, sehingga ada persoalan yang tidak selesai? Iya, karena masing-masing dengan penafsirannya, pemaknaan terhadap pasal dan poin yang ada di dalam Perdasus itu. Nah, waktu itu kemudian kami di DPR disalahkan. Saya posisinya tidak membela diri, bahwa apapun situasinya hari ini saya merepresentasi lembaga DPR, saya tentu membela, karena itu memang produknya dari DPR. Tapi DPR periode sebelumnya. Nah, saya DPR yang baru terpilih, dan saya tidak tahu menahu tentang produk itu, produk hukum itu. Tapi apapun situasi dan kondisinya, ya saya harus juga ikut bertanggung jawab, karena saya adalah bagian dari lembaga DPR itu. Jadi itu soal penafsiran saja, sehingga mau tidak mau salah satu yang juga menjadi catatan evaluasi terpenting bagi kami di DPR adalah merevisi beberapa produk hukum yang sekiranya itu akan berdampak tidak bagus dalam implementasi di masyarakat maupun di pemerintah. Ya mau tidak mau kami melakukan evaluasi dalam hal melakukan revisi dan lain sebagainya. Penyelesaiannya kapan, Bang? Targetnya itu apa? Sehingga selesai semua aman, selesai baik dan seterusnya. Targetnya masuk dalam skala prioritas tahun 2020. 2020. Iya, jadi revisinya jalan, tetapi mekanisme yang ada ini juga harus jalan. Nah, itu satu soal DPR Otsus. Di sana juga ada namanya MRP yang saya sebutkan tadi. Nah, MRP itu juga masa jabatannya sudah harus berakhir di 2021, sejalan dengan otonomi khusus. Nah, ini juga mau tidak mau ada beberapa hal yang harus disiapkan sehingga tidak menjadi persoalan-persoalan di kemudian hari. Otsus dalam pandangan kami di Papua memang realitanya hari ini gagal. Kata kasarnya, Indonesia ini dapurnya di Papua. Tanpa Papua, Indonesia ini bukan apa-apanya. Tapi faktanya hari ini orang Papua yang hidup di tanah yang kaya itu, mereka tidak pernah menikmati, mereka tidak pernah merasakan kekayaannya itu. Kalau saya mau jujur, kalau dana itu dibagi ke orang asli Papua, lebih banyak dananya daripada orangnya. Tapi faktanya kan tidak seperti itu. Itu membuat orang Papua itu marah. Jangankan orang Papua, orang di luar Papua yang terlahir dan besar di Papua hari ini marah. Mohon maaf, semangat untuk dia ingin merdeka itu akan
akan kembali muncul. Tapi kalau perhatian pemerintah ini serius, total, fokus, maka saya yakin dan percaya orang asli Papua lebih mencintai Republik Indonesia dan merasa bahwa Papua itu seutuhnya menjadi bagian dari negara kesatuan Republik Indonesia. Tapi kalau seandainya ini tidak tuntas dalam wilayah-wilayah ini, saya juga yakin dan percaya sampai kapanpun orang Papua tidak mengakui Republik Indonesia adalah bagian Papua, bagian dari NKRI.